Om, rekomendasi merek AC 1PK yang bagus Om. Nih ada apa? Permintaan dari teman kita ya, dia minta AC apa yang recommended 1PK ya, yang bagus. eh Pada dasarnya semua AC itu sekarang bagus ya, bagus semua. Yang bikin gak bagus itu teknisinya teman-teman, pemasangnya. Jadi emang susah-susah gampang sih cari teknisinya itu ya. eh jadi AC itu, kerusakan pada AC itu 70% itu kesalahan pemasangan ya, kesalahan pemasangan artinya kesalahan dari teknisinya yang masang. Lalu 20% itu dari kesalahan material pendukung, misalkan pipa, kabel, pipa yang tipis, kabel aluminium kayak gitu yang terlalu kecil kabelnya ya 20%. Lalu 10% itu cacat produk, artinya kecil sekali ya. Artinya cuma 10%. Jadi kalau AC itu rata-rata bagus. Ya, 70% itu karena kesalahan pemasangan, artinya dari teknisinya yang AC-AC jadi nggak dingin jadi rusak ya. 20% dari material pendukung kayak pipa, kabel yang kesalahan itu ya, kesalahan pemasangan material pendukung. 10% cacat produk. Artinya rata-rata unit AC sekarang itu bagus. Kalau misalkan disuruh pilih rekomendasi, kalau gua pribadi ya 1PK. 1PK itu ya gimana teman-teman, kalau misalkan yang low budget, kalau low budget merek-merek Cina itu lebih bandel ya, kalau kayak kayak Gree, lalu Media, TCL, eh, yang AC-AC buatan Cina itu ya, kalau low budget itu malah lebih bandel AC-AC itu. Lalu kalau misalkan high budget, Daikin inverter, Panasonic inverter, atau Daikin yang standar Thailand itu cakep. Daikin, Panasonic, Sharp, Mitsubishi yang buatan Thailand itu ya. Daikin Malaysia juga cakep. Panasonic Malaysia juga bagus itu. Kalau yang high budget ya, inverter tuh. Cuman AC itu emang rata-rata bagus, cuman yang bikin gak bagus itu kuncinya di teknisinya teman-teman, di teknisi si pemasangnya. Teknisi itu kadang-kadang kan ada yang benar-benar paham, ada yang baru belajar, ada yang sekedar bisa bisa pasang, bisa dingin, tapi nggak bisa apa membuat AC ini awet. Awet dalam artian awet jangka panjang. Jadi si pemasangnya ini ikutin prosedur yang benar apa enggak. Pada saat pemasangan itu material pendukungnya pipa, pipa yang tebal ya, paling enggak minimal 0,6 mili ke atas. Pipa, lalu kabel, kabel itu jangan pakai yang aluminium, lalu jangan pakai yang terlalu kecil. Pakai tembaga yang paling enggak 3 kali 2,5, nah itu cakep ya kabel itu. Lalu kabel juga usahakan jangan ada sambungan kayak gitu. Terus pada saat pemasangan dipakum. Nah, vakum itu wajib ya, dipakum. Jangan di air purging ya. Air purging itu mendorong si udara yang terjebak dalam pipa itu menggunakan freon yang ada yang bawaan kompresor itu. Nah, usahakan jangan air purging, dipakum pakai mesin khusus vakum ya, nih kayak gini nih. Mesin khusus vakum ya. Diusahakan gitu. Lalu plaringannya harus plaringan sambungan apa? Pipa plaringan itu ini ya. Nih. Yang kayak gini nih. Jangan sampai ada retak-retak bibir plaringan ini, lalu di kencangin yang benar-benar kencang,
tapi nggak terlalu kencang juga, nggak terlalu kencang kelewatan juga, nggak. Kalau kelewatan juga kan takutnya pecah juga. Pokoknya seidealnya aja, seideal sekencangnya, jangan sampai bocor aja. Lalu setelah pemasangan, baut ininya juga dikencengin tutup nih. Soalnya gue sering nemuin tuh di lapangan itu baut-baut ini penutup tutup kunci L ini, seal ini juga kadang-kadang nggak dikencengin ya, cuman sekedar di giniin doang, nggak dikencengin pakai kunci Inggris. Nah, ini juga bisa bisa freon itu bisa keluar dari sini, juga bisa keluar ya kalau nggak kencengin semua. Pipa jangan sampai patah kayak gitu-gitu. Emang untuk cari teknisi itu ya susah-susah gampang ya. Jadi gitu teman-teman. Jadi rekomendasinya tadi ya, kalau emang budgetnya gede ya Panasonic, Daikin ya. Kalau mau standar itu ya unit standar Daikin Thailand kayak gitu-gitu. Terus kalau mau pakai inverter Panasonic Daikin inverter, Panasonic inverter, terus Mitsubishi Sub itu. Kalau misalkan low budget, TCL, Midea, Changhong, Polytron juga cakep kok. Polytron itu walaupun buatan lokal, Polytron itu dari Jarum Group ya. Polytron juga bagus kok. Yang penting pemasangannya itu sesuai prosedur ya, prosedur pemasangan yang benar. Lalu material pendukungnya juga yang bagus. Jangan pipa salah-salahan, pipa yang 0,6 ke bawah itu ya, itu jangan pakai itu. Paling enggak 0,6 ke atas. 0,7, 0,8 itu semakin tebal semakin bagus. Kabel itu yang 3 kali 2,5, dan usahakan jangan ada sambungan ya, dan jangan juga pakai aluminium. Nah, kalau pakai kabel aluminium lalu sambungan lagi, kabel aluminium dan sambungan itu, apalagi sambungannya itu kendor ya, kabel aluminium sambungannya kendor, nah itu bisa lama-lama kendor itu ngepong percikan api ya, percikan api lama-lama jadi abu. Kalau yang aluminium itu jadi abu lalu putus. Nah, pada saat putus panggil teknisi. Nah, itu nanti kalau kabel putus itu bisa ngerembet kemana-mana ya, takutnya ketemu oknum teknisi nakal ya, bisa jadi kompresor lah yang rusak, padahal itu cuma kabel ya. Jadi usahakan kabelnya jangan ada sambungan. Kabel tembaga juga kalau sambungannya dibikin kendor ngepong, itu juga bikin masalah ya. Oke, gitu ya. Rekomendasi merek AC 1 PK yang bagus. Pokoknya kalau gua pribadi sih urutannya, kalau AC bagus itu menurut gue tuh, kalau merek ya, ini kan merek, dia nanya merek. Kalau gua urutannya Daikin, lalu Panasonic, lalu Mitsubishi, lalu Sub ya, kalau gua merek ya. Nah, di bawah itu ada merek-merek Cina. Merek-merek Cina kayak TCL, Changhong, Midea, terus Gree. Nah, Gree lagi naik daun nih. Merek Cina ya, Gree. Gree itu lagi laris. Gree itu cakep tuh. Di bawah merek-merek Cina itu apalagi? Nah, baru LG Samsung. LG Samsung itu brand besar, itu perusahaan besar, tapi gue tempatkan di urutan paling bawah. Kenapa? Karena di lapangan selama ini gue paling sering menemukan keluhan itu LG Samsung ya, paling banyak keluhan dibanding merek-merek Cina. Itu lebih bandel kalau menurut gue dibanding LG Samsung malah untuk di AC ya, untuk di AC
untuk di AC kurang apa ya, kurang serak, karena ya itu banyak keluhan, makanya di urutan bawah gue bikinnya. Oke teman-teman, gitu ya, terima kasih.